Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Belakangan ini, Andre Rosiade kembali menggemakan desakan keras kepada PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sebagai operator kompetisi sepak bola profesional tanah air agar segera menyelesaikan pembayaran uang kontribusi yang masih tersisa untuk Semen Padang FC musim lalu. Pembayaran sisa dana kontribusi dari PT LIB dari musim lalu yang sampai Juli 2025 ini masih belum dilunasi. Andre melalui akun Instagram dan berbagai kanal resmi menyatakan permohonan agar PT LIB segera melunasi sisa uang kontribusi senilai 1 miliar rupiah plus pengganti pajak PPN sekitar 300 juta kepada Semen Padang FC. Dana ini menjadi sangat penting mengingat musim kompetisi baru BRI Super League 2025-2026 akan dimulai tanggal 9 Agustus 2025 nanti. Situasi ini tentu menjadi tekanan bagi manajemen klub yang dalam beberapa tahun terakhir berjuang keras membangun tim dari berbagai tantangan finansial akibat pandemi hingga masalah internal liga. Andre yang sejak awal menjadi motor penggerak pendanaan telah mengusulkan berbagai solusi sponsor dari Semen Indonesia Group, Bank Mandiri, Telkom, Pertamina, dan lain-lain untuk menopang dana minimal 14 miliar rupiah demi pembinaan atlet dan kebutuhan operasional Semen Padang. Andre Rosiade juga tak hanya fokus pada urusan dana. Ia sangat vokal memperjuangkan keadilan bagi Semen Padang FC, bahkan melaporkan dugaan kecurangan wasit dan VAR atau VAR yang merugikan tim Kawasira pada musim Liga 1 2025. Ia bersama manajemen telah datang langsung ke kantor PT LIB Jakarta, menuntut klarifikasi atas keputusan-keputusan kontroversial yang dianggap menekan Semen Padang agar terdegradasi. Andre menyebut ada indikasi timnya ditarget untuk degradasi, sementara alasan yang berkembang adalah terkait masalah homebase Bayangkara FC yang tidak kunjung selesai. Dalam pertemuan ini, Andre mendapat sambutan hangat dari jajaran PT LIB yang berterima kasih atas masukan dan berharap bisa mencari solusi terbaik demi perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Namun, terkait pembayaran dana kontribusi yang masih tersisa, sampai Juli 2025, belum ada penyelesaian resmi dari PT LIB, sehingga Andre terus menuntut agar hak-hak Semen Padang FC dipenuhi segera, sebagai bentuk penghormatan dan dukungan nyata terhadap klub dan supporter setianya. Bisa kita lihat bagaimana sosok Andre Rosiade tidak hanya terlihat dalam dunia politik, namun juga sangat peduli dan berperan aktif memperjuangkan kemajuan sepak bola di Sumatera Barat, khususnya Semen Padang FC. Tekanan dan desakan yang ia lakukan kepada PT LIB harusnya menjadi sinyal kuat agar pihak penyelenggara Liga lebih responsif dan transparan dalam mengelola operasional klub-klub anggota. Ini juga mencerminkan bagaimana aspek keuangan dan keadilan kompetisi seiring dalam membangun sepak bola Indonesia yang sehat dan kompetitif. Kasus tunggakan dana kontribusi yang dialami Semen Padang FC merupakan gambaran nyata dari tantangan besar yang dihadapi banyak klub sepak bola di Indonesia dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas finansial mereka. Dalam konteks ini, peran seorang tokoh seperti Andre Rosiade yang tidak hanya aktif di ranah politik, tetapi juga sangat peduli terhadap perkembangan olahraga, khususnya sepak bola daerah asalnya, menjadi sangat penting. Andre tidak hanya sekedar penasihat klub secara simbolis, tetapi telah menunjukkan komitmen nyata dan mengawal pendanaan, mendatangkan sponsor dan investor, serta mengadvokasi hak-hak klub kepada institusi yang berwenang seperti PT LIB. Desakan Andre Rosiade agar PT LIB segera membayarkan dana kontribusi senilai lebih dari 1 miliar rupiah, ditambah pengganti pajak, bukan sekedar tuntutan biasa. Ini merupakan upaya perlindungan terhadap hak finansial yang seharusnya menjadi kewajiban operator liga untuk memenuhi sesuai regulasi dan kontrak yang ada. Ketika kewajiban ini tidak dipenuhi, dampaknya langsung jatuh pada manajemen klub yang harus mengatur ulang anggaran operasional, termasuk pembinaan pemain, persiapan kompetisi, serta menjaga moral dan dukungan supporter yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan klub. Dalam kasus Semen Padang FC, keterlambatan pembayaran oleh PT LIB ini juga berpotensi mengganggu persiapan tim menghadapi musim kompetisi Liga 1 yang akan segera dimulai, sehingga berisiko menurunkan performa dan prestasi klub. Ini menunjukkan betapa kuatnya tekad Andre Rosiade untuk memastikan bahwa sepak bola Indonesia dapat berkembang secara sehat, dengan integritas tinggi dan tanpa diskriminasi terhadap klub-klub tertentu. Kritikan dan laporan kepada PT LIB yang disampaikan langsung oleh Andre dan manajemen klub menjadi bentuk pengawasan dan kontrol publik yang dibutuhkan agar operator liga bertindak profesional dan transparan.
Pada sisi PT LIB, kasus ini menjadi pengingat agar mereka meningkatkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan hubungan dengan klub-klub peserta liga secara lebih baik dan efisien. Keterlambatan pembayaran dan kontribusi menimbulkan ketidakpercayaan yang dapat merusak ekosistem sepak bola nasional yang sedang berusaha bangkit pasca pandemi dan transformasi liga. Sinergi yang konstruktif antara operator liga, klub, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk menjawab tantangan bersama, serta menghadirkan kompetisi yang adil, bergengsi, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, kasus Semen Padang FC merupakan cermin dari dinamika kompleks dalam dunia sepak bola Indonesia yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Peran sosok penghubung dan advokat seperti Andre Rosiade yang hadir di tengah-tengah tantangan itu sangat dibutuhkan guna memperjuangkan hak-hak klub, menyuarakan aspirasi supporter, dan mengawal proses pengembangan sepak bola yang berkeadilan. Sikap tegas dan konsisten Andre Rosiade dalam mendesak PT LIB menjadi contoh nyata bahwa kemajuan sepak bola tanah air tidak hanya soal prestasi di lapangan, tapi juga bagaimana tata kelola dan pendanaan dijalankan dengan profesional dan bertanggung jawab. Diharapkan, dengan adanya tekanan dan pengawalan yang berkelanjutan, persoalan tunggakan dana kontribusi ini segera diselesaikan oleh PT LIB dan dapat menjadi momentum pembenahan sistem kelembagaan Liga Indonesia secara menyeluruh. Hal ini tentu saja akan membantu meningkatkan kepercayaan semua pihak, mendorong pertumbuhan kompetisi yang sehat, serta menumbuhkan semangat juang klub-klub lokal seperti Semen Padang FC dalam meraih prestasi terbaik di kancah nasional maupun internasional. Perjuangan Andre Rosiade yang tak kenal lelah bersama manajemen dan supporter Semen Padang FC menjadi inspirasi bagi seluruh komunitas sepak bola Indonesia untuk terus berjuang demi penguatan ekosistem sepak bola yang lebih baik. Semua pihak diharapkan dapat belajar dari situasi ini, supaya ke depan masalah serupa tidak terulang dan sepak bola Indonesia dapat melangkah maju dengan pondasi finansial yang kokoh, keadilan kompetisi yang terpenuhi, serta dukungan penuh dari pemain, pelatih, supporter, dan seluruh pemangku kepentingan. Ucapan selamat, tapi bro, tetap apapun hasilnya kita tetap lawan mafia. Sepak bola Indonesia harus bersih dari tangan mafia. Satu lagi, Ketua Umum IKM. Kita ucapkan selamat juga Ketua Umum IKM, Ikatan Keluarga Minang. Ketua Umum barunya. Aduh ampun. Satu semangat tercipta di sini, dengan keberanian kami mengangkat nama ranah Minang menjadi kebanggaan dalam setiap laga. Buat bangga ranah Minang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.